Jadi gini ceritanya. Pada pertengahan Agustus 2025, gedung DPR yang biasanya cuma jadi latar belakang berita politik, tiba-tiba jadi sorotan besar. Lu bayangin aja. Saudara, harga cabai kembali meroket. Masih terpantau tinggi. Saat ini harga jual naik menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000. Di tengah rakyat lagi pusing sama harga bahan pokok yang meroket, DPR malah muncul dengan kabar baru. Katanya, ada kompensasi kenaikan tunjangan buat anggota DPR karena fasilitas rumah dinas mereka dihapus. Nilainya nggak main-main, bisa tembus sampai Rp50 juta per bulan. Nah, masalahnya bukan cuma soal angka. Yang bikin publik makin panas adalah munculnya sebuah video. Di situ kelihatan beberapa anggota DPR berjoget-joget heboh dengan lagu Gemu Famire. Dan yang paling nyolok di layar ada Eko Patrio, Uya Kuya, dan Pasha Ungu. Kebayangkan gimana rasanya di mata publik. Rakyat lagi susah, mereka malah terlihat kayak pesta merayakan fasilitas baru. Hasilnya, amarah publik pun meledak. Dalam waktu cuma 3 hari, tagar hashtag bubarkan DPR berhasil tembus top 3 trending di Twitter. Dan mulai dari situ, wartawan langsung merubungi cari klarifikasi. Apa benar tunjangan itu benar-benar diberlakukan? Kalau iya, kenapa pemerintah berani kasih angka segede itu di saat rakyat lagi kesusahan? Pada tanggal 18 Agustus 2025, harusnya ini jadi momen klarifikasi dari Eko Patrio. Di saat publik lagi ngamuk soal isu tunjangan, dia malah unggah video parodi. Dalam video itu, Eko berlagak jadi DJ, memutar lagu dengan musik sound horeg. Mungkin maksudnya bercanda, mungkin. Tapi publik nggak melihat itu sebagai humor. Yang mereka lihat, seorang anggota DPR di tengah rakyat lagi susah, malah bikin hiburan seolah nggak peduli. Dan jadilah video itu dianggap bensin baru yang dituangkan ke api yang sedang menyala. Belum reda kasus Eko, muncul lagi nama Uya Kuya. Video dirinya beredar lengkap dengan teks seolah-olah dia meremehkan angka 3 juta. Netizen langsung terbagi dua. Ada yang percaya mentah-mentah, ada juga yang cepat sadar kalau video itu editan. Fenomena ini menunjukkan satu hal, betapa gampangnya persepsi publik dibentuk dan dimanipulasi. Tinggal kasih teks, kasih konteks palsu, selesai. Reputasi orang bisa hancur dalam hitungan detik. Di tanggal ini juga kita bergeser ke Istana Merdeka. Wartawan udah nungguin satu sosok sejak pagi, yaitu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Puan muncul kasih klarifikasi. Dia membantah isu kenaikan tunjangan. Katanya nggak ada kenaikan, yang ada itu cuma tambahan tunjangan karena anggota DPR udah nggak dapat lagi rumah dinas. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan Tapi masalahnya, sehari kemudian pada tanggal 19 Agustus, pernyataan itu langsung ditabrak sama rekannya sendiri yang bernama Adis Kadir, selaku Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar yang berlokasi di Gedung Nusantara II. Dia justru bicara terang-terangan soal tunjangan rumah 50 juta per bulan yang katanya itu masih belum cukup. 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Sebenarnya Adis ini blunder, dia salah hitungan. Tapi blunder ini bikin citra DPR makin hancur. Publik yang udah kesal gara-gara video joget, sekarang tambah yakin kalau para wakil rakyat ini cuman mau main-main sama penderitaan rakyat. Lu bayangin aja, satu bilang gak ada kenaikan, satu lagi bilang malah angka 50 juta per bulan itu masih belum cukup dengan hitungan 3 juta kali 26 hari masa kerja. Sangat disayangkan loh kesalahan ini. Jadi, publik harus percaya yang mana coba? Dan di hari itu, respect masyarakat benar-benar jatuh ke titik nol. Netizen udah gak bisa bedain lagi siapa yang jujur, siapa yang cuman ngeles. Dan sorotan ini makin membesar ketika para artis, influencer, sampai konten kreator di medsos
ikut nimbrung. Mereka bukan cuma mengkritik pernyataan Adis Kadir yang ngeluarin klarifikasi blunder, tapi juga nyorotin gaya hidup anggota DPR yang dianggap nggak peka sama penderitaan rakyat. YouTube, TikTok, Instagram, semuanya penuh dengan potongan video Eko, Uya, dan Adis. Efeknya sama kayak bola salju yang digelindingi dari puncak gunung. Makin lama, makin gede, makin susah dibendung. Citra DPR yang udah jelek semakin remuk. Pada tanggal 22 Agustus 2025, hari yang awalnya cuman kunjungan kerja, berujung jadi bahan bakar lagi buat amarah publik. Waktu itu, Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3, lagi kunjungan ke Polda Sumatera Utara. Di sana, para wartawan udah nungguin untuk meminta klarifikasi. Tapi yang keluar dari mulutnya malah bikin suasana makin meledak. Dia mengatakan, orang-orang yang berteriak bubarin DPR itu adalah mental orang tolol sedunia. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental. Kata-kata itu bikin netizen kesalnya meledak sampai ke ubun-ubun. Di saat banyak warga lagi susah, otomatis reaksinya membludak. Banyak yang berkomentar kalau pejabat pemerintahan Indonesia sama sekali nggak ada empatinya sama masyarakat kaum bawah. Memang apa yang dikatakan Ahmad Saroni itu benar. Jika DPR itu dibubarkan, dampaknya akan sangat besar bagi negara. Sistem pemerintahan otomatis terganggu. Karena prinsip trias politika runtuh, eksekutif berjalan tanpa mitra legislatif, mekanisme check and balance pun hilang, sehingga kekuasaan presiden bisa jadi absolut tanpa ada pengawasan parlemen. Proses legislasi juga lumpuh sebab DPR adalah lembaga yang berwenang membuat undang-undang bersama pemerintah. Lebih jauh lagi, jalur resmi penyaluran aspirasi rakyat akan terputus, membuat suara masyarakat tak lagi punya wadah konstitusional. Semua ini beresiko menimbulkan krisis politik yang lebih dalam, bahkan bisa memicu delegitimasi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Tapi percayalah, rakyat Indonesia sebenarnya bukan benar-benar ingin menuntut DPR itu dibubarkan. Harusnya dirinya tahulah, waktu masyarakat lagi frustasi, masyarakat itu butuh didengar, bukan dipandang sebelah mata. Yang keluar malah kata-kata mutiara, tolol sedunia. Itu kayak nyiram bensin di atas bara api. Buzzer-buzzer pro dan kontra langsung sibuk ngebus narasinya. Yang pro pemerintah pakai itu buat nyerang balik demonstran. Yang kontra pakai itu buat nunjuki jauhnya jurang antara elit dan rakyat. Ketika wakil rakyat yang mestinya jadi contoh malah ngomong seenak jidat. Pada tanggal 23 Agustus 2025, publik baru aja panas gara-gara ucapan Ahmad Saroni. Muncul lagi satu gelombang baru. Kali ini datangnya bukan dari mulut pejabat, tapi dari dunia maya. Sebuah pesan berantai yang berjudul Revolusi Rakyat Indonesia untuk membubarkan DPR. Tapi juga ngajak rakyat Indonesia untuk makzulkan Wakil Presiden Gibran. Plus usut dugaan korupsi yang dikaitkan sama keluarga Presiden Jokowi. Buat orang awam, pesannya kelihatan sangat sahih. Banyak orang benar-benar percaya bakal ada demo besar di depan gedung DPR pada tanggal 25 Agustus 2025. Tibalah tanggal 25 Agustus 2025. Di hari itu, masyarakat datang berbondong-bondong, akan tetapi jalanan gak seramai isu yang digembar-gemborkan. Malah, beberapa tokoh langsung angkat suara. Yang pertama, Said Iqbal. Sebagai Presiden Partai Buruh, klarifikasi. Kalau agenda aksi buruh itu tanggal 28, bukan 25. Yang kedua, Lau Jumhur Hidayat dari KSPSI mengatakan demo itu nggak jelas, bahkan berbahaya. Yang ketiga, dari mahasiswa, Pasya Fazilah Afab, selaku koordinator BEM-SI Kerakyatan, juga ngejelasi mereka sama sekali nggak pernah keluarkan seruan demo 25 Agustus. Lalu muncullah pertanyaan, siapa yang sebenarnya dibalik seruan itu? Apakah ada pihak yang sengaja meniupkan kabar buat mengacaukan opini publik? Atau sekedar ulah provokator dunia maya yang cari sensasi? Yang jelas, tanggal 25 Agustus akhirnya
dicatat bukan sebagai hari aksi nyata. Peristiwa ini pun akhirnya dikenang sebagai demo palsu 25 Agustus. Dan disinilah kita mesti waspada. Karena musuh paling berbahaya itu bukan yang kelihatan di jalan, tapi yang geraknya lincah di dunia digital. Mereka inilah yang kita sebut buzzer. Tugas mereka jelas, mengadu domba rakyat dengan rakyat, supaya penguasa bisa santai di kursi panasnya. Sebenarnya caranya pun udah ketebak. Pertama, mereka lempar isu provokatif, demo mahasiswa dicap sebagai demo bayaran, buruh dibilang komporin partai. Lalu mereka main kartu identitas, Jawa lawan Batak, Islam lawan Kristen, pro pemerintah lawan oposisi. Semua cuma buat satu tujuan, bikin kita ribut sendiri. Sementara inti masalah pelan-pelan mereka buat hilang. Bahaya buzzer itu bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka bisa nyusup ke pikiran kita. Kalau kita lengah, bikin kita curiga sama kawan kita sendiri. Padahal, musuh sebenarnya jelas ada di kursi kekuasaan. Makanya, sikap kita harus tegas. Jangan gampang percaya konten medsos sebelum dicek. Dan yang paling penting, jaga solidaritas. Karena kekuatan kita cuma berarti kalau kita itu tetap kompak. Pada tanggal 27 Agustus 2025, suasana panas di jagat maya belum reda. DPR lagi jadi sasaran tembak, dihujat kiri kanan gara-gara isu joget sama tunjangan. Tapi di tengah badai itu, ada satu nama yang justru selamat dari amukan publik. Dia adalah Sigit Purnomo Said, atau yang lebih akrab kalian kenal sebagai Pasha Ungu. Kalau anggota dewan lain dicap asik joget nggak tahu situasi, Pasha justru kelihatan beda. Gaya dia lebih nahan diri, ada respect sama kondisi rakyat, menurut netizen saat itu. Pasha juga membantu buka suara di podcast Denny Sumargo. Dia jelasin dengan gamblang, nggak ada tujuan baru. Semua fasilitas yang disebut-sebut itu sudah melekat dari awal masa jabatan, mulai dari tunjangan kehormatan, komunikasi, transportasi, sampai rumah kontrakan. Jadi nggak ada tambahan baru. Ya, berarti tunjangan kehormatan itu sudah ada dari awal. Dan sudah berlaku dari dulu. Sama halnya tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, termasuk yang lagi ramai dibahas tunjangan rumah jabatan, rumah kontrakan ada. Tapi itu sudah ada dan saat ini sejak saya dilantik itu dapat di bulan pertama kita kerja. Berarti kemarin bukan dinaikin, bukan. Tidak ada. Kalau soal isu 3 juta per hari, ternyata itu cuma salah hitung netizen. Padahal jelas itu bukan gaji harian. Bahkan dirinya sendiri mengatakan kalau dia bingung dari mana jalannya 50 juta per bulan itu ada. Jadi Pasha mengatakan berita kenaikan tunjangan itu adalah hoax atau bisa kita sebut sebagai gorengan buzzer. Tapi masalahnya, klarifikasi ini datang telat. Publik udah terlanjur tersulut. Pada tanggal 28 Agustus 2025, jalanan Jakarta kembali memanas. Sejak pagi, ribuan buruh dari berbagai daerah sudah memadati depan gedung DPR. Mereka datang dengan bendera Partai Buruh. Nama aksinya jelas, kostum. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Jadi sebenarnya, kalau kalian dengar di medsos, ada orang teriak bubarkan DPR, itu lebih banyak suara liar netizen. Di lapangan, tuntutan resmi mereka beda. Fokus di soal buruh, outsourcing, dan upah murah yang dianggap makin mencekik. Awalnya, suasana demo ini bisa dibilang terkendali. Menjelang tengah hari, sebagian besar buruh mulai membubarkan diri. Sesuai dengan instruksi pimpinan aksi, masa buruh relatif tertib dan sudah meninggalkan lokasi. Tapi, siang hingga sore, gelombang baru datang. Mahasiswa, mereka mulai berdatangan menggantikan posisi buruh. Awalnya, suasana ini masih bisa dibilang terkendali. Tapi, menjelang malam, tensi berubah jadi kerusuhan.
Di tengah situasi kacau itu, seorang driver ojol yang bernama Afan Kurniawan ikut terjebak. Afan bukan bagian dari aksi. Dia cuma lagi kerja nganter orderan. Naas, sebuah kendaraan taktis Brimob jenis Rantis melintas di lokasi. Afan terlindas. Tragedi ini bikin arah demo berubah drastis. Dari yang awalnya soal tuntutan politik, kini bergulir jadi amarah publik atas jatuhnya korban sipil yang sama sekali gak ada hubungannya dengan aksi. Komunitas ojol langsung bersatu. Mahasiswa makin murka. Masyarakat sipil yang ngelihat ini bukan sekedar insiden, tapi bukti nyata. Negara tega injak rakyatnya sendiri. Malam itu sekitar pukul 6:30 sampai 7:30. Pecah bentrokan di berbagai titik. Gedung DPR, Pejompongan, Jalan Asia Afrika sampai Penjernihan. Gas air mata ditembakkan. Water cannon disemprotkan. Penangkapan massal dilakukan. Komnas Perempuan sempat mencatat ada sekitar 600 orang ditangkap di hari itu. Bahkan sempat menuding gas air mata kadaluarsa dipakai, bikin korban luka tambah banyak. Sejak Afan meninggal, wajah demo 28 Agustus berubah total. Dari isu buruh jadi kemarahan moral. Afan dikenang sebagai simbol rakyat kecil yang dihancurkan oleh kekerasan aparat. Pada tanggal 29 Agustus 2025, solidaritas meledak. Di Jakarta, mahasiswa, pelajar, ojol, sampai masyarakat sipil tumplek di 3 titik, gedung DPR, Polda Metro Jaya, dan Makobrimob Kuitang. Tuntutan mereka cuma satu, keadilan untuk Afan, transparansi, dan pertanggungjawaban aparat. Jam 1 siang, masa udah padat. Orasi keras teriak di depan Polda dan Kuitang. Menjelang pukul 3 siang, suasana memanas. Gas air mata ditembakkan. Di DPR pun tetap sama. Mahasiswa dan ojol makin banyak. Botol dilempar. Pagar besi digedor. Brimob makin tegas. Bahkan, TNI turun tangan. Sesuatu yang jarang banget kecuali situasi darurat. Solidaritas Afan merembet sampai keluar Jakarta. Dengan aksi yang sama, yaitu Afan bukan sekedar korban, tapi simbol gagalnya negara melindungi rakyat. Akhirnya, Polri menjawab dengan janji investigasi lewat Propam. Tapi, di mata publik, nama Afan keburu jadi ikon perlawanan. Di tengah panasnya situasi, muncul pula isu baru. Viral sebuah foto di medsos di tanggal 29 Agustus. Sosok yang mirip Ahmad Saroni duduk di bandara dengan topi hitam. Katanya, kabur ke Singapura. Ketika foto itu pertama kali diangkat di akun Ferry Irwandi, kabar ini semakin meledak. Sebelumnya, Nasdem memang udah resmi mindahin Ahmad Saroni lewat surat bernomor 758 DPR Republik Indonesia bulan Agustus 2025 yang ditandatangani Victor Leskodat dari Wakil Ketua Komisi 3. Dia dipindah jadi anggota Komisi 1. Posisi lamanya digantiin Rusdi Masih. Tapi publik nggak peduli. Bagi mereka, Saroni terlihat kayak lari dari tanggung jawab. Ferry Irwandi sendiri terang-terangan nyebut, ini bukti Saroni nggak berani tanggung jawab atas ucapannya. Karena sebelumnya, Saroni sempat nyulut pernyataan yang kontroversi. Dalam 3 hari, mulai dari tanggal 28 Agustus sampai 30 Agustus, catatan korban setidaknya ada 7 orang meninggal, bahkan ada yang bilang sampai 9. Di Makassar, gedung DPRD kota dibakar, 3 tewas. Yang pertama, Muhammad Akbar Basri. Yang kedua, Syahrinawati. Yang ketiga, Saiful Akbar. Selain itu, driver ojol, Rusdam Diansyah juga tewas dikeroyok massa karena dituduh intel. Di Yogyakarta, mahasiswa Amikom, Reza Sandi Pratama, meninggal usai bentrokan. Dan masih ada lagi di kota-kota lainnya. Tragedi ini bikin arah gerakan makin kabur. Dari tuntutan buruh, terus meluas ke bentrokan berdarah yang telan korban dari mana-mana. Dan di tengah semua itu, muncul lagi pernyataan dari Hendro Priyono, mantan Kepala BIN. Katanya, demo 28 Agustus ini nggak sepenuhnya murni gerakan rakyat. Ada tangan asing yang ikut main, lewat kaki tangannya di dalam negeri. Selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa?
Pada tanggal 30 Agustus 2025, Jakarta masih belum tenang. Sebagian massa bertahan di depan gedung DPR. Jumlahnya memang jauh berkurang. Jalan Gatot Subroto sudah bisa dilewati kendaraan. Tapi jangan salah, itu bukan tanda keadaan aman. Justru siang sampai sore, arah aksi berubah. Bukan lagi cuma gedung DPR yang jadi sasaran, tapi rumah-rumah pribadi pejabat publik. Rumah Ahmad Saroni di Tanjung Priuk duluan kena serbu. Gerbang dirusak, barang-barang mewah dijarah. Habis hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Gak lama kemudian, setelah rumah Ahmad Saroni dijarah, giliran rumah Eko Patrio yang ada di Setiabudi. Awas kaca. Setelah rumah Eko Patrio, lalu rumah Uya Kuya di Duren Sawit. Rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga nggak luput dari dijarah masyarakat. Sementara itu, Jakarta makin kacau. Halte Transjakarta dibakar. Mulai dari halte Polda Metro Senen, stasiun MRT Istora pun kena, CCTV dihancurin. Mesin penjual otomatis dijarah, layanan transportasi publik sempat lumpuh. Transjakarta berhenti di banyak koridor, MRT jalan terbatas. Di luar Jakarta, Surabaya juga panas. Hotel Sahid porak-poranda, kaca pecah, fasad rusak. Pelakunya banyak anak muda bawa senjata tajam. Bahkan ada yang pakai rambu jalan buat nyerang. Titik konsentrasi balik ke Kuitang. Masa berubah dobrak pagar Sekjen DPD RI, Brimob dan TNI bikin barikade darurat. Situasi tambah brutal. Penjarahan meluas, fasilitas umum dihancurkan. Dan di tengah panasnya situasi itu, publik diguncang isu baru. TikTok Live tiba-tiba mati. Banyak orang yang menyaksikan langsung penjarahan di TikTok tiba-tiba kehilangan akses. Muncul dugaan liar. Pemerintah sengaja mematikan fitur live buat bungkam suara rakyat. Bahkan ada yang nyebut sampai listrik ikut dimatikan. Tapi nggak lama, klarifikasi resmi keluar. Menkominfo Mutia Hafid bilang pemerintah nggak pernah kasih perintah. TikTok sendiri yang ngaku itu murni keputusan internal. Katanya fitur live dihentikan sementara biar nggak memperkeruh situasi. Presiden Prabowo juga ikut buka suara. Pemerintah tetap terbuka pada kritik, tapi keamanan harus dijaga. Jadi, isu pemerintah matiin TikTok itu mentah. Faktanya, TikTok sendiri yang ambil langkah darurat. Nah, di titik ini, kita harus jujur bertanya. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua kekacauan ini? Mulai dari seruan bubarkan DPR, penjarahan rumah-rumah pejabat, sampai isu pemerintah membungkam rakyat. Kayak ada benang merah yang sengaja dimainkan. Pada tanggal 31 Agustus 2025, hari itu tercatat sebagai salah satu puncak eskalasi demonstrasi di Indonesia.
Sejak pagi, massa di berbagai kota turun ke jalan dengan tuntutan makin keras, reformasi DPR, pengawasan ketat terhadap pemerintah, dan perlindungan hak-hak warga. Kalau dibandingkan dengan 28 Agustus, dampaknya jauh lebih parah. Korban luka lebih banyak, penangkapan meningkat, fasilitas publik makin hancur. Di Palembang, suasana yang awalnya damai di sekitar gedung DPRD, tapi menjelang siang, api mulai menyala. Gedung DPRD terbakar, pos polisi hancur, kota jadi kacau. Brimopolda Sumsel turun tangan, langsung menindak kelompok yang dianggap jadi provokator. Seorang pria berpakaian hitam diamankan Brimob di dekat SPBU Jalan Demang Lebar Daun. Saat diperiksa, dia sempat menunjuki kartu tanda anggota militer. Namanya Pratu Handika Novaldo dari Batalion Kavaleri 5 DPC. Kabar ini langsung meledak di sosial media. Narasi liar muncul. TNI ikut demo, militer terbelah dua, sampai tudingan bahwa ada aparat jadi dalang kerusuhan. Publik yang sudah emosi gampang percaya begitu aja. Tapi beberapa jam kemudian, klarifikasi resmi keluar. Komandan Brimob Sumsel, Kombes Susnadi, bilang penangkapan itu cuma salah paham. Awalnya dikira bagian dari geng motor yang merusak fasilitas. Ternyata nggak ada bukti keterlibatan. Terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun perusakan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lebar Daun. Kemudian kepada para pelaku yang di hari yang sama, Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengunggah nama-nama demonstran yang hilang. Yang pertama, Bima Permana Putra, terakhir terlihat di Glodok 31 Agustus. Kedua, Muhammad Farhan Hamid, terakhir terlihat di Makobrimob Kuitang 31 Agustus. Ketiga, Reno Syaputra Dewo, terakhir terlihat di Makobrimob Kuitang 30 Agustus. Menurut data Kontras, ada 23 orang hilang di beberapa kota. Sebagian sudah ditemukan dan 8 orang lagi masih belum diketahui. Semua itu membuat 31 Agustus jadi hari penuh gejolak. Kerusuhan, isu militer, kabar orang hilang. Situasi campur aduk ini bikin publik makin bingung, sekaligus makin muak. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, narasi darurat militer ikut menyeruak. Sejak 31 Agustus itu pula, istilah darurat militer langsung trending di media sosial Twitter. Kekhawatiran publik makin besar karena peristiwa penjarahan rumah pejabat, pembakaran kantor pemerintah, sampai perusakan fasilitas umum. Jadi masyarakat menganggap bisa jadi ini adalah pintu masuk pemberlakuan status darurat militer. Namun kekhawatiran itu segera ditanggapi. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menegaskan bahwa Indonesia tidak menuju darurat militer. Ia menekankan pengarahan aparat lebih kepada pengadilan keamanan, bukan tanda militer mengambil alih. Jikapun suatu saat darurat militer ditetapkan, mekanismenya jelas dan konsekuensinya berat. Ruang gerak masyarakat akan sangat dibatasi bila kriminalitas dan kekacauan tidak terkendali. Yang di depannya adalah Polri dulu. Ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil. Ya, terima kasih. Pada tanggal 1 September 2025, ribuan massa, buruh, sampai elemen masyarakat sipil kembali turun ke jalan. Dari Jakarta sampai Samarinda, dari Medan sampai Yogyakarta, semuanya kompak. Kota-kota besar mendadak jadi panggung tuntutan rakyat. Di Jakarta, lautan massa lagi-lagi menumpuk di depan gedung DPR. Spanduk terbentang, orasi bersaut-sautan dari pengeras suara. Suara mahasiswa UI, UGM, ITB bergantian menggaung. Isinya satu, pemerintah jangan lagi main-main. Mereka bawa dokumen konsolidasi yang kemudian dikenal dengan nama 17+8 Tuntutan Rakyat.
Apa itu 17+8? Itu hasil rangkuman dari 211 tuntutan rakyat yang sempat berserakan di media sosial. Yang pertama, 17 tuntutan jangka pendek. Targetnya harus beres sebelum 5 September. Isinya antara lain bentuk tim investigasi independen buat kasus kekerasan aparat, tarik TNI dari ranah sipil, hentikan kriminalisasi demonstran, bekukan kenaikan tunjangan DPR, buka transparansi APBN. Yang kedua, 8 tuntutan jangka panjang. Deadline-nya 1 tahun sampai 31 Agustus 2026. Di sini, rakyat minta reformasi total DPR, reformasi partai politik, reformasi pajak yang lebih adil, pengesahan UU perampasan aset koruptor, sampai penarikan penuh TNI dari urusan sipil. Dan yang menarik, beberapa poin langsung dapat respon. Misalnya seperti UU perampasan aset koruptor yang udah lama tidur, akhirnya mulai digeser ke meja pembahasan. Tapi bagi massa, itu belum cukup. Klarifikasi pembukuan atau janji-janji pemerintah masih dianggap setengah hati. Karena buat mereka, 7+8 itu bukan sekedar daftar, itu simbol konsolidasi nasional. Dan di tengah semua itu, di hari yang sama pada tanggal 1 September, Partai Golkar juga bikin keputusan mengejutkan. Sebagai konsekuensi dari kisruh pernyataan yang dianggap blunder, Adis Kadir dinonaktifkan dari DPR mulai 1 September 2025. Alasannya, pendisiplinan dan etika dewan. Seakan dipicu kemarahan yang belum padam, pada tanggal 2 September 2025, kali ini, tema yang diangkat lebih besar. Indonesia Cemas Jilid 2 dari BEM SI, penerus dari keributan emosional dan tuntutan rakyat. Mahasiswa di berbagai kota disiapin untuk aksi besar dengan 11 tuntutan utama. Tapi Jakarta sempat mundur 1 langkah. Aksi semula dijadwalkan 1 September, dibatalkan untuk wilayah ibu kota karena dianggap kondisi belum aman, takut dimanfaatkan provokator. Di lokasi Samarinda, siang hari masyarakat banyak yang datang. Mahasiswa, buruh, elemen masyarakat sipil, semua datang membawa tuntutan. Orasi berlangsung, suasana relatif tertib. Tapi sore hari, setelah masa mulai tebal dan waktu aksi mendekati sore, ketegangan muncul. Ada pelemparan botol dan batu. Aparat merespon ini dengan gas air mata dan water cannon. Aparat juga mendapati mahasiswa di dekat FKIP Unmul sedang menyiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat molotov. Proses penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan terduga pelaku ini, yaitu ada tentunya saudara F yang bersangkutan berperan memindahkan bahan baku bom molotov berupa dirigen berisi pertalite. Dan di tanggal ini juga dunia maya kebanjiran warna. Ribuan akun di Instagram, WhatsApp, sampai Twitter tiba-tiba seragam. Foto profil mereka berubah jadi kombinasi pink dan hijau. Gerakan ini dikasih nama Brave Pink Hero Green. Warna pink bukan asal pilih. Warnanya terinspirasi dari sosok ibu berhijab merah muda yang terekam kamera di depan gedung DPR pada 28 Agustus. Gambarnya viral. Seorang ibu kecil berdiri tegak di hadapan aparat. Publik langsung kasih dia julukan Brave Pink. Sementara hijau itu penghormatan buat Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang gugur di tengah aksi. Helm hijaunya jadi simbol perjuangan rakyat kecil yang ikut turun, bukan demi uang, tapi demi harga diri. Dari situlah dua warna ini bertemu, pink dan hijau, jadi tanda solidaritas. Orang-orang mungkin gak semua bisa turun ke jalan, tapi mereka nemuin caranya sendiri buat ikut berdiri bareng lewat avatar digital. Pada tanggal 3 September, di tengah hiruk-pikuk tudingan miring soal demo yang katanya didalangi asing, ada satu suara yang muncul paling lantang, Ferry Irwandi. Bukan politisi, bukan pejabat, tapi dijuluki sebagai lidah rakyat sipil. Ia berdiri sebagai pengingat, jangan gampang ditipu narasi basi. Ferry tegas bilang, tuduhan demo bayaran asing gak ada bukti dan cuma dipakai buat ngacak-ngacak legitimasi perjuangan mahasiswa. Kalimatnya terdengar lugas, seperti tamparan ke wajah penguasa. Kalau tidak bisa menjawab tuntutan rakyat, jangan lempar fitnah murahan.
Ferry yang tak pernah goyah dan sangat konsisten, bahkan terlihat sangat menguasai keadaan pun berkata, mahasiswa bukan pion, melainkan moral force bangsa ini. Tapi buat Ferry, itu adalah cermin. Elit politik sibuk bercanda di atas penderitaan rakyat. Dengan bahasa yang to the point, Ferry kasih garis tegas, mahasiswa bukan pengacau. Mereka suara rakyat dan aksi mereka sah secara moral maupun konstitusi. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Kalau kita tarik benang sebentar, terus lihat lagi ke belakang, jelas kok. Inti dari semua keributan kemarin itu satu, krisis kepercayaan. Rakyat udah nggak percaya lagi sama penguasa. Dari DPR yang sibuk foya-foya, APBN yang gelap, sampai aparat yang dipakai buat tekan sipil. Semua makin nunjuki betapa jauhnya mereka dari realitas rakyat. Dan disitulah kemarahan itu pecah. Aksi-aksi kemarin bukan cuma soal jalanan macet, bukan sekedar ribut di depan gedung. Isinya jelas, rakyat nuntut keadilan dan demokrasi. Mereka gak mau lagi dikriminalisasi, gak mau lagi dipaksa diam. Kesimpulannya, gerakan akhir Agustus ini bukan episode musiman. Ini titik balik sejarah. Bukti kalau mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil bisa jadi satu gelombang besar dan bikin negara yang biasanya keras kepala akhirnya dengerin suara rakyat. Dan buat ngingati penguasa, siapa yang sebenarnya punya kedaulatan.